Oke teman-teman, gimana kabarnya? Sekarang kita lanjut materi C++, yaitu tentang variabel, tipe data, dan konstanta. Langsung aja kita buka VS Code-nya atau compiler kalian. Bebas lah mau di mananya, mau di VS Code boleh, di compiler boleh. Nah, kan ini kan terakhir program atau kode yang kita kerjakan atau kita lakukan. Sekarang kita lanjut ke variabel. Jadi apa sih variabel? Variabel itu singkatnya mah tempat untuk menyimpan suatu data di dalam program, atau secara pengertiannya tuh variabel adalah sebuah nama lokasi penyimpanan di dalam memori. Jadi memorinya tuh disebut RAM, Random Access Memory gitu. Terus selain ada variabel, ada yang namanya tipe data. Tipe data tuh jenis data apa yang akan kita gunakan. Jadi sesuai dengan namanya, dia tipe data, dia tuh menjelaskan si data tuh termasuk ke tipe data yang mana. Misalkan contoh, kita buat variabel umur. Berarti otomatis kita buat tipe datanya tuh antara integer atau float. Kalau misalkan umur, variabelnya umur, kita bisa gunakan tipe data string atau char. Untuk lengkapnya, saya kasih tabel tipe datanya. Cara buat variabel gimana sih? Contoh kayak gini. String nama, habis itu int umur, habis itu char atau karakter jenis kelamin. Nah, yang mana variabelnya? Yang ini. Kalau yang tipe datanya tuh yang ini, yang int, yang char, dan yang string gitu. Simpelnya tuh kayak gitu. Nah, terus ada bukan suatu cara, ada cara gimana kondisi dimana kita nggak tahu nih, nggak tahu pasti si tipe data yang kita gunakan tuh apa. Kita bisa pakai yang namanya auto. Cuman lebih baik ya kita udah deklarasi dulu lah tipe datanya tuh apa, biar lebih enak aja gitu. Contohnya string nama, jangan string nama deh, kita semuanya hapusin dulu aja. Float tinggi badan, tinggi sama dengan tingginya tuh misalkan 165,43 seperti ini. Ini udah termasuk ke dalam variabel dan tipe data. Contohnya buat kita program yang benerannya, contoh string nama, habis itu ada int umur lagi yang tadi lah, habis itu char jenis kelamin. Nah, di bawahnya kita coba kasih code lebih besar, kutip siapa nama kamu. Oke lah, gini nggak apa-apa, lebih besar NDL. Habis itu kita buat lagi si code, habis itu jawab nama, gini aja lah ya. Nih, habis itu kita bisa lebih besar, lebih besar. Oh, berarti salah tadi, lebih kecil, yang ini lebih besar nama.
Udah, kita buat lagi tapi kita copy biar lebih cepat aja, biar mempersingkat. Ini tapi ini ganti jadi berapa umur kamu. Ini umur, berarti yang ini ya betul umur, karena kan di atasnya tuh kita udah bikin variabel yang namanya umur. Kalau yang ini kan tadi nama, ini nama. Nah, berarti kalau di sini jenis kelamin gitu. Jangan sampai salah, karena kalau salah satu kata atau harus persis lah biar kodenya tuh nggak error, karena kalau nggak sama tuh ya dia tuh minta gitu si variabel mana yang bakal dia ambil nilainya, makanya kita harus sama gitu. Terus habis itu jenis kelamin, P atau L. Habis itu ini nggak usah lah ya. Ini jenis kelamin. Nah, habis itu buat kita apa ya? Kan kita udah ngejawab semua yang atas, dari atas sampai bawah. Berarti ada satu output buat memperindah si hasil jawaban kita. Berarti kita bisa pakai code misalkan lagi lebih kecil, kutip hi salken koma. Nah, habis itu kita masukin lagi si variabel namanya, karena kan tadi apa ya, si alurnya tuh gini, code siapa nama kamu, nanti di terminal bakal muncul kayak gini, terus jawab nama. Nah, kita si user tuh ngisi nama yang ada di dalam cin ini, kan cin tuh buat nge-input ya, buat memasukkan nilai cin nama. Jadi ketika si user udah ngejawab nama kita siapa atau nama user siapa, otomatis nama dari si yang user isi bakal tersimpan ke variabel string nama, ke variabel nama ini nih. Makanya kalau kita udah highsalkan, otomatis si inputan data dari user ngetik nama tadi udah disimpan di variabel nama gitu. Jadi kita bisa nama, habis itu umur kamu, kita lanjut lagi ke umur, berarti umur ini gini dulu. Nah, sorry kita umur udahlah sampai sini dulu. Habis itu code lagi apa ya, kamu berjenis kelamin, masukin variabel jenis kelamin. Sorry jenis, sip. Coba ya, seharusnya bisa. Kita run. Sebentar. Oke, lama juga. Siapa nama kamu? Di kita tuh kan, siapa nama kamu? User jawab misalkan Cecep. Berapa umur kamu? Umur kamunya 25. Jenis kelamin P atau L. Nah, kita jawab di antara huruf P sama L, karena di tipe data kita tuh kita pakai char. Jadi char itu
si user, bukan user ya, tipe datanya tuh ngebuat makanya apa ya, jadi tipe datanya tuh diisi cuman hanya bisa satu huruf. Ya misalkan Y atau N, kayak misalkan yes or no berarti kan Y atau N, atau perempuan laki-laki P atau L. Makanya di sini saya buat si jenis kelaminnya itu make char, karena kan kita ya udah antara P atau L, antara laki-laki atau perempuan, makanya kita make char. Kalau string dia itu satu kata, ya satu kata, string itu satu kata, misalkan di mana bisa, jadi pokoknya mah string itu biasanya dipakai buat nama-nama orang atau nama-nama yang cuman ada satu kata. Kalau integer itu bilangan desimal kalau nggak salah. Ya. Oke, di sini jenis kelaminnya misalkan L. Hai, Salken. Cecep, umur kamu 25, berjenis kelamin L. Nah, ini jelek banget. Kenapa? Karena kita tidak kasih ini, guys. Ini nih. Kita spasi, coba ini spasi. Yang ini, aduh mana sih? Ini spasi, spasi, spasi. Coba run lagi. Namanya Cecep, umur 25, L. Nah, baru rapi. Gimana, aman? Mungkin sekian dari saya. Semoga bermanfaat materinya.